kula pekantel catetane Pak Yuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah amma ba'du. Yang terhormat Bapak Yuri, Sarjana Pendidikan selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Tempur Sari. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dari SD Negeri 2 Tempur Sari. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita diberi kesehatan, kesarasan, dapat berkumpul dalam acara sharing tentang budaya positif. Untuk pertemuan kali ini bukan saya merasa lebih tahu, lebih pintar dan lebih segalanya, bukan. Ini adalah merupakan tugas dari calon guru penggerak di modul 1.4 yang intinya saya sebagai calon guru penggerak harus menyampaikan materi budaya positif kepada Bapak Ibu guru di sekolahan kita. Nah, sebelum saya masuk ke budaya positif, sebelumnya saya hanya ingin mengingatkan tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, yang intinya dengan sistem amongnya juga kita harus menuntun murid kita sesuai dengan kodratnya, karena murid-murid kita itu sudah mulai dari sejak lahir sudah memiliki watak sendiri-sendiri dan kemampuan sendiri-sendiri, juga disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam di sini, yang dimaksud kodrat alam di sini, Pak Guru itu ibarat Pak Tani. Pak Guru dan Bu Guru itu ibarat petani. Anak-anaknya atau murid-muridnya sebagai tanamannya, sekolahan sebagai sawahnya. Nah, seumpama petani padi, Pak Tani menanam padi tidak mungkin mengharapkan padinya itu berbuah jagung. Harusnya hanya mengharapkan padi itu menjadi padi yang aos, padi yang bagus, padi yang melimpah, bukan jagung. Nah, maksud dari itu kita sebagai guru hanya bisa memberikan atau mendorong, mengarahkan kepada murid-murid kita untuk menjadi yang lebih baik lagi. Dan kodrat zaman di sini, karena kita berada di abad milenial, abad milenial yang ditandai dengan apa-apa IT, ngeten loh. Nah, kita juga harus mengenalkan IT kepada anak-anak kita. Tidak harus dengan mengajari komputer, karena saya tahu kita tidak semuanya menguasai komputer. Nah, kemarin pada waktu COVID, pembelajaran kita secara daring, baik sejak menggunakan WhatsApp ataupun Google Meet dan sebagainya, itu sudah memperkenalkan kepada murid-murid kita tentang IT. Nah, yang dimaksud budaya positif di sini, nilai kebajikan, nilai yang positif yang harus kita tanamkan kepada anak. Nah, untuk agenda kegiatan hari ini adalah pembukaan, pemahaman inti, dan penutup. Barusan sudah kita buka, diawali dengan mengingat tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, yang intinya filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro itu berpihak pada murid. Nah, ini hanya pertanyaan pemantik. Kita batin saja boleh, kita sebutkan boleh. Hanya Bapak Ibu guru setuju atau tidak setuju.
tidak ada benar dan tidak ada salah. Ngeten nggih. Setuju atau tidak setuju, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu, setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Tidak setuju. Boleh nanti kita klopkan dengan setelah kita mempelajari, setelah kita mendapatkan materi budaya positif, kita klopkan jane sudah benar apa belum, sudah tepat atau belum. Setuju atau tidak setuju, pemberian hukuman dengan segala hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Terus yang terakhir, setuju atau tidak setuju, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Tidak setuju. Nanti kita simpan saja jawaban itu. Nanti setelah kita mengetahui tentang budaya positif, kita bisa jebule ngeten lho. Nah, materi pada budaya positif itu terdiri dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, keyakinan, kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Nah, sekarang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang diharapkan adalah dengan adanya nilai kebajikan tersebut ada perubahan paradigma. Nah, perubahan paradigma ini kita hanya mengadakan atau kegiatan kepalan tangan. Ada A itu anggap Anda, Bapak Ibu guru itu A, untuk pribadi sendiri-sendiri itu A. Saya itu A. Dan B itu teman Anda. Seumpama A itu Pak Yuri, berarti B itu Pak Nur, saya, Buar, dan sebagainya. Ngeten nggih? A itu saya, B itu teman. Nah, seumpama saya atau A itu di dalam genggaman tangan ini kita memegang sesuatu hal yang sangat penting atau yang sangat rahasia atau hal yang sangat kita senangi. Nah, kita genggam. Nah, kemudian tiba-tiba ada B itu teman nggih. Nah, seumpamane tadi Pak Yuri berarti temannya ada Pak Nur, ada Buar, ada Pak Rofik dan saya dan sebagainya. Nah, teman-temannya itu yang B itu tadinya tanya ya Pak, apa Pak? Tidak mau. Terus dengan sudah dirayu, sudah dipaksa, sudah disuap. Nah, terus apa yang terjadi dengan kepalan tangan ini? Apakah A itu atau apakah panjenengan ataukah Bapak Ibu guru itu mau membuka seumpama Pak Yuri itu memegang nang kene iki memegang kunci apartemen sing berharganya mahal banget. Seumpama Bu Titi A memegang berlian, Mbak Muji megang rahasiane Bu Jum, Bu Ayu dan sebagainya megang sesuatu hal yang berharga. Nah, B itu orang lain itu dengan segala daya upaya merayu, membujuk, menyuap, bahkan memaksa. Apakah kepalan tangan itu akan terbuka atau tetap tertutup? Nek Pak Nur terbuka apa tertutup? Tangane arep tetap ngegem apa terbuka? Terbuka. Buar. Terbuka. Pak Yuri arep dibuka apa tertutup? Tertutup. Pak Rafek dibuka apa ditutup? Terbuka. Bu Ayu tertutup. Bu Titi tertutup. Bu Muji, nek Bu Muji terbuka nyekel rahasiane Bu Jum, Bu Ayu, ayo tah Mbak Muji, ayo tah Mbak Muji, apa sih rahasiane Bu Jum? Nah, ternyata kita itu jenenge rahasia, sesuatu hal yang penting. Kayak mesti digegek nggih. Ngeten nggih. Nek saumpama rahasia ini seumpama saya pegang sendiri, nanti nek ono opo-opo engko sing keteguan nyong kan tetap mesti seperti itu ya. Tetap
kita berarti kita itu mengontrolnya dari diri kita. Nah, tetap apa yang terjadi? Tangannya kita. Nek Pak Nur tanpa dipaksa, nyoh. Urung diwenehi, urung dirayu, urung disuap, nyoh nyekel berlian arep rabu titik. Engko tak terkait Bali. Ngeten nggih. Nah, itu hanya perubahan paradigma. Nah, ternyata perubahan paradigma itu di teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol itu seperti ini. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kita anggap A itu murid, B itu kita. Bocah-bocah ya tetap ngeten, kita tetap memiliki apa? Yang memiliki kontrol itu kita. Dewek itu orang iso meksa wong liya. Nah, perubahan paradigma tersebut stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Jadi sebenarnya siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Siapa Pak, Bu? Yang memiliki kontrol itu siapa? Diri kita sendiri. Sing arep ngontrol awake dhewek, kita mau seperti ini, kita mau menggenggam, kita mau membuka tangan kita dengan kepalan tangan, itu adalah kita sendiri. Nah, itu stimulus respon itu caranya ini disandingkan dengan teori kontrol. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau disandingkan dengan teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Seumpamanya saya tidur di kantor, itu buruk. Nah, Bapak Ibu semua menganggap itu sebagai kesalahan saya. Niku stimulus respon. Nah, teori kontrolnya, seumpama saya tidur di kantor, oh ternyata bujum itu capek ya, ngantuk ya, semalam lembur gawean mau PKKS dan sebagainya. Terus kalau di stimulus respon itu orang lain bisa mengontrol saya. Seumpama Bu Titik, Pak Jum, kalau di kantor jangan tidur. Nah, tapi kalau di teori kontrol atau pilihan hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Mbok maksudnya tadi Bu Titik, Pak Yuri dan sebagainya sudah memberikan sesuatu hal, ojo turun neng kantor. Tapi kalau hanya saya yang bisa memutuskan arep turun nang kantor, timbangannya turun nang arep kelas. Tapi maksudnya seperti itu, yang hanya bisa mengontrol diri kita itu adalah kita sendiri. Kalau di stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrol, saya tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, seperti tadi, Pak Yuri pegang kunci apartemen. Pak Nur sudah merayu, bahkan menyuap. Ternyata tidak dibuka, akhirnya dipaksa. Gitu kalau di stimulus respon. Nah, ternyata di teori kontrol atau pilihan, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Kalau di teori kontrol atau pilihan, model berpikirnya menang dan menang. Nah, ternyata di sini sudah ada tadi stimulus respon, teori kontrol dan pilihan. Ternyata masih ada yang lebih bagus lagi daripada hal tersebut, yaitu nanti sekarang restitusi dulu. Nah, ternyata dari itu masih lebih bagus lagi dengan restitusi. Nah, sekarang materi yang selanjutnya
disiplin positif. Sebelumnya, kalau Bapak Ibu guru mendengar kata disiplin, itu bayangannya sudah seperti apa? Mesti bayangannya tertib, dipaksa, keterpaksaan ya. Seumpama kita tidak suka pakai jilbab merah, kok harus pakai jilbab merah, seragam, harus disiplin. Itu semua seperti kepemaksaan. Nah, janjane sebenarnya itu disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Janjane disiplin itu artinya belajar loh. Kok padahal kita dengar kata disiplin itu wes berubah, seseorang harus melakukan sesuatu dengan harus kudu ora kena ora. Nah, ngeten lho, akhirnya kalau mendengar kata disiplin kita itu tidak nyaman. Nggih sih? Tidak nyaman. Bu Muji, besok pakai lorek pink. Saya mau hitam gantian. Ngeten nggih, maksudnya itulah ternyata disiplin positif itu artinya belajar. Nah, belajar itu berarti sedikit demi sedikit kalau sudah kita laksanakan secara berkesinambungan, berkelanjutan, secara rutin, kontinu, hal-hal baik itu akan menjadi suatu kebiasaan. Nah, sekarang materi selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, kalau kita pahami, kita amati apa yang tertulis di situ, kok di bawah itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ternyata nilai-nilai kebajikan tersebut karena kita di Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Janjane kita kemarin mulai IKM itu kita sudah melaksanakan guys, sing kelas 1 sama kelas 4 yang dikenal dengan P5 project itu. Nah, itu ternyata sekarang pendidikan anak-anak Indonesia itu lebih dikenal nilai-nilai kebajikannya dengan profil pelajar Pancasila. Nah, sakniki teori motivasi perilaku manusia. Janjane di sini mau menampilkan seumpama Bapak Ibu guru mau ikut pelatihan. Janjane ikut pelatihan itu Bapak Ibu guru karena apa? Karena disuruh Pak Kepala Sekolah, karena disuruh Ibu Pengawas, karena disuruh Pak Korwil, karena kita akan mendapatkan sertifikat yang nantinya bisa digunakan untuk PAK tahunan dan kenaikan pangkat dan lancar. Nah, itu ternyata yang dimaksud dengan motivasi eksternal. Itu menghindari ketidaknyamanan. Mau berangkat pelatihan, ora di isin-isin teman yang lain biar tidak dimarahi Pak Kepala Sekolah. Itu motivasi eksternal. Terus itu tadi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, ternyata kita ikut pelatihan agar mendapatkan sertifikat, itu juga motivasi eksternal. Nah, ternyata kalau kita mengikuti kegiatan pelatihan tujuannya untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat, maksudnya kita mencari ilmu, mencari pengetahuan dan pengalaman baru
akan menjadi orang yang seperti apa. Nah, itu adalah motivasi internal. Kita melaksanakan atau mengikuti kegiatan pelatihan tidak karena disuruh atasan kita, atau tidak karena untuk mendapatkan sertifikat, tetapi kita berusaha untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, itu motivasi internalnya. Nah, di situ ada kata merdeka. Sebenarnya merdeka niku apa sih? Kita sudah merdeka apa belum? Merdeka belum, Bu Titik? Belum. Buat sudah merdeka belum? Belum. Juk nek belum merdeka itu kita masih dijajah ya. Nah, ternyata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, maksudnya di sini yang namanya merdeka, kalau kita menyuruh atau memberi perintah kepada orang lain, berarti kita juga harus sudah bisa melaksanakan. Wong kita saja belum kok menyuruh orang lain. Itu namanya belum merdeka. Misal seumpama anak-anak kita, murid-murid kita dilarang membawa HP, dilarang bermain HP di kelas. Nah, kita pun juga kita sudah memberikan perintah tidak boleh, ya berarti kita tidak boleh bermain HP di kelas. HP-nya ditinggal di kantor, boleh dibawa di kelas tapi disak, ora teleponan, ora ngegame, ora maca novel, ora drakor. Nah, ternyata untuk merdeka itu sulit sekali. Saya pun juga masih seperti itu. Anak-anak tidak boleh membawa HP, tapi saya di kelas masih saja cok teleponan. Ya itu karena HP-nya dibawa ke kelas. Nah, kalau kita sudah mempunyai kesepakatan seperti itu, ya HP kita tinggal di kelas. Di kantor. Ditinggal di kelas betulanan bocah ya. Nah, terus ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kemarin kita sempat, kalau tidak memakai seragam lengkap, murid hari Senin tidak boleh ikut upacara di barisan peserta upacara, harus berdiri di sebelah barat. Nah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Hukuman karena tidak memakai seragam lengkap, terus disuruh berdiri di pojok barat. Nah, itu yang membedakan nanti hukuman atau konsekuensi. Nah, ini tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah", itu merupakan hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman. Karena lari di lapangan basket itu bukan di pas waktu di pelajaran olahraga Saumpama kalau di pas waktu pelajaran olahraga lari mengelilingi lapangan basket, itu termasuk konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, hukuman. Nah, ini menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Nah, contoh-contoh konsekuensi dan hukuman itu kadang tindakan-tindakan guru itu kita mau membedakan itu hukuman atau konsekuensi kadang sulit Saumpama membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu konsekuensi. Nah, ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu konsekuensi. Nah, jadi perbedaan hukuman dan konsekuensi itu seperti ini.
Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Misal seperti tadi, disuruh mencatat 100 kali di buku dengan kalimat yang tadi, itu menyakitkan. Nah, konsekuensi saumpamane, nah konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Seumpama kita mematahkan pensil teman, ya kita harus mengganti. Ngeten sesuatu harus terjadi. Nah, hukuman itu membuat murid itu sakit fisik maupun hati, apalagi kita menegurnya atau menghukumnya atau menyuruhnya di depan teman yang lainnya. Karena hukuman itu anak tidak menjadi disiplin, tetapi anak semakin membenci kedisiplinan. Nah, hukuman itu juga merupakan paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Nah itu, nah kalau murid kita ada yang melakukan kesalahan, terus kita langsung dihukum di depan teman-teman yang lainnya, murid tersebut mesti akan merasa marah, merasa bersalah, dipermalukan, juga merasa tak dihargai. Nah, selain ada hukuman juga ada konsekuensi. Nah, konsekuensi itu lebih bagus di atasnya daripada hukuman. Nah, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Nijoli mengganti ballpoint yang dipatahkan. Tidak nyaman hanya untuk itu tok. Sangune kelong, uang jajannya kelong buat ganti pensil yang patah. Terus anak menjadi menghargai disiplin. Terus itu bukan paksaan, tetapi stimulus tanggapan, pancingan. Terus mendorong anak untuk mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, ini kalau seumpama murid itu melakukan kesalahan terus diberi konsekuensi, itu anak merasa kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, ternyata setelah ada hukuman dan konsekuensi itu ada yang lebih bagus lagi, yaitu restitusi. Janjane apa sih itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu restitusi menurut Gosen tahun 2004. Nah, tadi ada hukuman itu identitas gagal. Terus identitas sukses disiplin itu ada konsekuensi. Nah, ternyata hukuman dan konsekuensi itu masih di bawahnya dari restitusi. Janjane restitusi itu ciri-cirinya apa sih? Nah, ternyata restitusi itu memiliki 9 ciri-ciri. Bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Kalau seumpama hukuman atau konsekuensi itu untuk menebus kesalahan, misal tadi terlambat masuk pelajaran olahraga, disuruh lari 2 kali lapangan basket, itu juga untuk menebus kesalahan. Nah, seumpama tadi mematahkan pensil temannya harus mengganti, itu juga untuk menebus kesalahan. Nah, restitusi itu bagaimana? Nah, ternyata restitusi itu intinya kita lebih untuk belajar dari kesalahan. Besok lagi jangan terlambat, besok lagi lebih berhati-hati, jangan sampai mematahkan
pensil milik temannya. Nah, ciri-ciri yang lainnya memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Terus seumpama terlambat masuk olahraga itu 10 menit ditawarkan untuk belajar dari kesalahan itu, anak-anak ditawarkan mau seperti apa, tidak dipaksa. Nah, ciri selanjutnya restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Juga restitusi fokus pada solusi, jalan keluar yang baik seperti apa. Terus restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, karena dengan restitusi kita tidak menegur secara langsung di depan teman-temannya, kita secara pribadi, akhirnya murid tersebut bisa kembali ke kelasnya atau ke kelompoknya tanpa rasa malu, ya kan, nggih? Nah, agar disiplin positif atau nilai-nilai kebajikan itu berjalan dengan baik, kita sebaiknya membuat keyakinan kelas. Lah, kenapa tidak peraturan saja? Atau kenapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, kita lihat, kita memakai peraturan, seumpamanya kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Kita harus memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, itu untuk mendukung keyakinan kelas itu, tujuannya untuk mendukung motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi dalam diri kita. Tujuannya untuk disiplin positif. Nah, keyakinan kelas itu lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, keyakinan kelas, peraturan, ini nanti perbedaan peraturan sama keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kata-kata seperti itu adalah peraturan. Nah, keyakinan kelasnya tanggung jawab. Berarti kita tidak hanya buku tok, nggih. Lah nek selalu kembalikan buku ke tempatnya itu hanya buku tok. Tapi kalau kita membuat keyakinan kelas tanggung jawab, itu tidak hanya mengembalikan buku pada tempatnya, menjaga kebersihan, terus menjaga tempat duduk, tidak mencoret-coret tempat duduk. Nah, itu namanya juga tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Lah niku nek dipengen hanya yang tidak boleh mengganggu orang lain. Tapi kalau keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Nah, menghormati orang lain itu bisa tidak membuli, memalak, bertengkar, dan berkelahi. Nah, terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Lah niku meng seperti itu tok. Kalau keyakinan kelasnya menghormati orang lain atau berkomitmen. Nah, itu nanti keyakinan kelas itu disesuaikan atau dikondisikan dengan keadaan kelas masing-masing. Tidak harus seperti itu, tidak harus tanggung jawab, tidak harus menghormati orang lain. Disesuaikan, seumpama nanti keyakinan kelas ini sudah berjalan di kelas masing-masing, nanti kita bisa membuat keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah itu yang melaksanakan ya semua warga sekolah, ya kan nggih? Kalau keyakinan kelas ya semua warga kelas. Nah, keyakinan kelas itu tidak hanya dilaksanakan oleh muridnya saja, tetapi gurunya juga ikut melaksanakan. Nah, materi
Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar itu yang kalau dulu kebutuhan itu ada kebutuhan pokok, primer, sekunder, dan tersier. Nek dulu terkenalnya seperti itu, pokok, primer, sekunder, dan tersier. Nah itu sekarang kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Carikan materi. Didiri kae nganu ora kae kok njek detek ta, Cuk. Nah, ini kalau nganu HP ini engko janu ora umumnya. Kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu dulu kita kenal ada 3 kebutuhan, primer, sekunder, dan tersier. Nah, sekarang ternyata di sini ada 5 kebutuhan yang intinya makan, minum, tempat tinggal, dan sebagainya. Itu termasuk kebutuhan bertahan hidup atau survival. Nah, kebutuhan bertahan hidup itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi juga termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan biologis itu tepatnya untuk berkembang biak. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Nah, kebutuhan dasar yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, di sini tepatnya kebutuhan untuk diterima. Nah, kita mungkin menemui anak kita atau murid kita di kelas mengganggu temannya, sering jawil, usil lah nggih, caranya usil, sering mengganggu bu guru, idik-idik bu guru niko matur saru, bu guru niko nakal, bu guru. Nah, itu juga ternyata juga termasuk pengen dikasih sayang, pengen diterima, ngeten loh maksudnya itu. Terus yang ketiga, penguasaan adalah kebutuhan pengakuan dan kemampuan. Nah, niki intinya anak-anak itu dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Nah, murid-murid kita itu lebih senang seperti itu. Terus yang keempat, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas ini adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh pada orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, kebutuhan dasar manusia yang kelima adalah kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, tak ulang lagi, tadi sistem pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu dengan sistem amongnya menuntun anak sesuai dengan kodratnya, karena kodratnya anak itu masih bermain. Nah, kita lebih baik dalam pembelajaran itu juga menyisipkan permainan-permainan tradisional, yang intinya permainan tradisional itu kalau murid kita merasa senang, sesuatunya akan lebih terkesan dalam hati. Seumpama kita diberikan permainan dakon,
Nah, dakon dihubungkan dengan pembelajaran matematika di kelas 1, bisa dengan menghitung. Oh, nanti saya kalau mandek di sana biar mendapatkan itu kita hitung. Nah, berarti anak-anak sudah bisa mengira-ira. Nah, dengan seperti itu anak-anak lebih terkesan begitu. Oke? Nah, terus materi selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini adalah posisi kontrol kita sebagai guru. Di situ ada 5: sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, ternyata penghukum itu ada di titik paling bawah posisi kontrol sebagai guru. Nah, saya kemarin sebelum mempelajari budaya positif, saya pun sempat diacungi kepel sama Pak fasilitator saya, Pak Muslim. Karena saya matur, Pak, di kelas saya itu seumpama saya tidak konek DE orang ini awas. Nah, saya juga diacungi kepel seperti itu sama Pak Muslim. Ternyata penghukum itu ada di bawah, posisi paling bawah posisi kontrolnya. Nah, intinya di penghukum itu gurunya berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Nah, kalau di posisi kontrol penghukum, gurunya berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Hampir sama seperti saya kemarin sebelum mendapatkan materi budaya positif, saya matur di kelas saya, Pak, kalau tidak diberi sanksi atau hukuman anak-anak orang. Nah, ternyata anak-anak itu hanya manut itu pada waktu itu, besok lagi sudah lupa, tidak dilakukan lagi. Terus kaitannya dengan dunia berkelas, muridnya tidak meletakkan guru di dalam dunia berkelas. Akhirnya muridnya berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, kemarin pun saya sempat membuat keyakinan kelas. Di situ yang pertama, Bu Guru tidak boleh marah. Kalau Bu Guru marah, murid-murid langsung bilang kompak, ojo nesu-nesu, nek nesu kok ndak cepet tuwek, tenan, tenan. Itu juga kita laksanakan. Nah, akhirnya dampak pada murid, setelah dihukum, muridnya itu akan mengulangi lagi. Saumpamane wingi sing saiki sing menging, sekarang yang menging bujum. Besok orang nono bujum, akhirnya ora dilakoni meneh. Ning lakoni angger ana bujum tok. Nanti kalau tidak ada bujum tidak dilakoni. Nah, akhirnya kalau posisi kontrol kita sebagai penghukum, dampaknya pada murid adalah akan mengulangi kesalahan. Nah, posisi kontrol yang kedua adalah pembuat orang merasa bersalah. Nah, gurunya berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu itu jangan melakukan seperti itu, ibu kecewa kamu. Nah, intinya gurunya itu berceramah matur ukih. Akhirnya bocah-bocah itu hanya menyembunyikan, menyangkal nek berbohong. Akhirnya ngapusi, janjane iya, tapi leng matur tidak. Nah, terus paling-paling muridnya juga berkata, maafkan saya, Bu. Dampaknya pada murid merasa rendah diri. Posisi kontrol kita sebagai guru yang ketiga adalah kita sebagai teman. Gurunya membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Nah, gurunya berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu kamu. Nah, akhirnya muridnya ketergantungan. Dampaknya lemah, tidak mandiri, terus intinya bergantung pada gurunya. Terus posisi kontrol yang keempat adalah sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau ini hampir sama dengan posisi kontrol sebagai penghukum. Di sini menghitung dan mengukur, maksudnya menghitung dan mengukur itu muridnya itu sudah pernah melakukan kesalahan apa saja sih? Berapa kali sih? Nah, akhirnya gurunya berkata, apa peraturannya apa? Yang kita sepakati apa? Terus hasilnya menyesuaikan diri
bila diawasi. Nek seumpama bujum sebagai pemantau, kalau bujum tidak ada, anak tidak menyesuaikan dirinya kalau saya tetap memantau. Dampaknya kepada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, posisi kontrol yang tertinggi yang harusnya kita laksanakan adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah, intinya sebagai manajer di sini gurunya mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Gurunya berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki kesalahan. Intinya di sini sebagai manajer itu mencari solusi. Hasilnya menguatkan pribadi, dampaknya mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri, dan akhirnya kalau posisi kontrol kita sebagai guru sudah di tingkat atas sebagai manajer, nanti murid-murid kita juga akan menjadi lebih baik. Nah, untuk mendukung 5 posisi kontrol tersebut, jika murid kita melakukan tindakan kesalahan, kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi namanya saja segitiga nggih, makanya bentuknya segitiga. Nah, ini tanyakan sama murid, ini bangun apa? Mesti murid-murid kita menjawab segitiga. Jenenge saja, namanya saja sudah segitiga. Nah, mesti bentuknya segitiga. Kenapa segitiga? Karena di dalam restitusi itu ada 3 tahap. Biar gampang dibuat segitiga restitusi. Tahap yang pertama menstabilkan identitas. Tahap yang kedua validasi kebutuhan. Tahap yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, tahapan-tahapan tersebut, yang pertama menstabilkan identitas itu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, di sini gurunya berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Bujum aja pernah berbuat salah. Manusia itu tempat salah, tapi tidak salah terus, ngeten nggih. Nah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Akhirnya bilang, Bapak Ibu bujum itu tidak mencari siapa yang salah atau yang benar, tapi lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Nah, terus tahap yang kedua adalah validasi kebutuhan. Nah, di sini membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Nah, gurunya berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk. Nah, biasanya jane kamu itu bisa melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, biasanya seperti itu. Itu divalidasi kebutuhan. Yuk takone, kamu mesti punya alasan kenapa kamu seperti ini. Nah, itu divalidasi kebutuhan. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru dan yang lebih baik. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Misal seperti itu, nggih. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi? Itu untuk tahap yang ketiga, menanyakan keyakinan. Lah, di sini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, maksudnya anak-anak itu kalau sudah dihubungkan dengan norma, berarti anak itu merasa bersalah, terus orang pengen mengulangi, itu datang dari dirinya, bukan karena dihukum atau bukan karena dipantau. Ya, tenang. Akhirnya dengan sesuatu hal atau nilai kebajikan jika dilaksanakan secara berkesinambungan atau secara terus-menerus, maka nilai kebajikan itu menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Nah, makanya itu
nanti untuk murid-murid kita diusahakan anak-anak melakukan nilai kebajikan. Nah, nanti bisa diusahakan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelasnya kelas 1, keyakinan kelas itu tidak harus banyak-banyak. 1, tanggung jawab, begitu juga bisa. Yang kedua, menghormati orang lain. Lorong 2 tok seperti itu boleh. Nah, tapi yang namanya tanggung jawab kan akeh ya, banyak. Nah, itu kalau sudah dilaksanakan secara terus-menerus, terus sudah dari dalam diri kita tidak perlu mengingatkan orang kena, tidak boleh, tidak seperti itu. Nah, sepertinya sudah sampai puncaknya, sudah selesai. Nah, untuk refleksi budaya positif ini sesuatu yang mendisiplinkan murid kita tanpa ada paksaan. Intinya seperti itu, tanpa dengan dihukum, tanpa dengan penghargaan. Nah, yang pasti motivasinya murid-murid kita melaksanakan budaya positif itu dari dalam diri murid kita, tanpa dipaksa, tanpa dirayu, tanpa disuap. Pokoknya melakukan langsung dari dirinya sendiri. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan atau saran atau kritik mungkin? Pendapatnya Bu Ayu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bu Jum atas budaya positif yang tadi sudah disampaikan. Ternyata selama ini khususnya saya sendiri ya, mungkin Bapak Ibu juga, banyak pemahaman kita yang masih belum tepat. Selama ini saya dan Bapak Ibu guru lainnya mungkin menganggap dengan hukuman anak akan lebih disiplin lagi, dengan memberikan penghargaan nanti anak akan semangat belajar lagi. Ternyata tadi setelah menyimak apa yang disampaikan oleh Bu Jum, ternyata pemahaman kita belum tepat. Ya, semoga setelah hari ini, setelah kita mendapatkan budaya positif ini, kita mau bergerak untuk lebih baik lagi, untuk mendampingi anak, membimbing anak dengan lebih tepat lagi, tidak menggunakan hukuman atau apapun itu, kedepannya akan lebih baik lagi. Terima kasih Bu Jum. Terima kasih Bu Ayu. Semoga kedepannya kita bisa menjadi lebih baik lagi, membudayakan kebiasaan yang positif, mendisiplinkan anak. Matur suwun Bu Ayu. Ada lagi? Demikian yang dapat saya sampaikan. Di sini masih banyak sekali kekurangan, saran, kritik, dan masukan yang membangun. Sangat saya harapkan yang nantinya agar menjadi lebih baik lagi. Dari awal sampai akhir banyak sekali kesalahan, baik perkataan yang saya sengaja maupun tidak sengaja, mungkin tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan yang terutama saya mengucapkan terima kasih atas waktunya Bapak Ibu guru untuk melakukan atau mengikuti kegiatan ini. Dan akhirnya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sehat? Selamat sehat? Hah? Selamat sehat? Selamat sehat? Semuanya sehat? Alhamdulillah, birofil alamin. Sekarang tangan kalian dikepalkan terlebih dahulu diangkat. Dikepal. Orang diangkat enggak? Tak dodo wae, ada wae. Nggih. Nah, kalian tidak usah diajukan ke temannya, langsung sama ngeten lho. Contoh, misal Bujuk sama Rizky. 8. Ngeten nggih, maksudnya ngeten nggih. Tidak usah ngeten nggih. Kita ngeten saja. Berarti untuk nyawang raine kan, si Lulu men seneng. Iya. Si Lulu men seneng, si Anas men seneng sih. Diki. Oke. Kita mulai, tangan disiapkan. Ujung-ujung tahun tak tunai. Yuk, disiapkan. Langsung ditebak cepet-cepetan. 1, 2, 3. Saya menang siapa? Saya menang siapa? Oh, kita menang siapa? Oke. Kita maksudnya sejenisnya seperti itu. Kita kan dadakan. Berarti kita fokus terus lala. Oke, fokus. Kalau konsentrasi. Jajannya sama kan gampang. 4 tambah 2. Nah, gampang kan? Tapi sama tergesa-gesa, setelah pengen agak gede, biar menang, biar ternyata nopo selak kesusu. Nah, untuk hari ini sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Apa? Oke, yang namanya keyakinan kelas itu akan kita laksanakan. Keyakinan kelas itu kalian buat, kita buat yang positif. Ngerti nggih? Nah, keyakinan kelas itu dilaksanakan sampai enggak? Apa dilaksanakan sama Bujum? Dilaksanakan secara bersama-sama. Misal, Bujum kan juga memperbolehkan kalian membawa apa? HP. Membawa apa? HP. Nah, kalian membawa HP, Bujum yang bawa HP. Saya sama tidak boleh membawa HP, berarti Bujum juga tidak boleh membawa HP ke kelas. Ngerti nggih? Nah, kesepakatan kita dibuat seperti itu. Nanti kalian mengisi di sini. Boleh 2, boleh 1. Oke? Boleh 2, boleh 1. Yang sudah selesai nanti ditempel di depan. Dua-dua nggih. Dituliskan nilai kebajikan. Maksudnya nilai kebajikan itu sesuatu hal yang positif biar kelasnya kita itu menjadi semakin lebih baik. Nah, kalau sudah ada yang keyakinan kelas ini kan berarti bukan karena kalian melakukan itu takut dihukum Bujum. Ngerti nggih? Karena sudah keyakinan kelas kita sudah sewajarnya kita melaksanakan tanpa ada suatu paksaan. Orang dipaksa. Mergane teko datang dari hati. Nggih? Jangan terpaksa. Saya takut rame, tak mingkem. Nanti tak dihukum
Masukkan satu. Oke. Nanti kita pisahkan ya, kita pisahkan nanti yang pribadi mana, yang untuk keyakinan beliau untuk kelas mana, untuk sekolahan mana. Kan ada yang sekolahan. Nah, sekolahan kan berarti kita tidak hanya menjaga kelas kita, tapi menjaga sekolahan kita. Kan ya, yang untuk pribadi seumpama sama aku ingin menjadi pintar, aku ingin menjadi dokter. Itu namanya pribadi, nanti kita misalkan, oke? Yang pertama, ibu guru gak boleh nesu. Kalau nesu, murid harus bilang, ojo nesu, bodak cepet tua. Oh, tenang. Nah, bu guru tidak boleh marah. Kalau bu guru marah, siswa langsung bilang bareng-bareng baca. Sing api nek kaya ngono kan tambah bujuk tambah nesu. Ojo nesu. Bodak cepet tua. Oh, bujuk berusaha orang nesu. Gua nak nesu, sama langsung matur kowe. Ya. Bareng ya. Tidak boleh mengejek teman. Nggih. Nah, ini tidak boleh mengejek teman. Kita tuliskan di sini, biasakan hormat sesama teman. Hormat sesama teman itu berarti kalian tidak boleh mengejek, tidak boleh membuli, tidak boleh marah. Ya. Oh, tenang.